Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hai kawan sehat, salam sehat. Semoga kawan sehat selalu dalam keadaan sehat. Selamat bergabung di Medikas RSUD Provinsi Sulawesi Barat. Medikas si cerita sehat, yaitu singkat cerita kesehatan. Bersama saya Dedi Wahyudin dari unit PKRS Promosi Kesehatan Rumah Sakit. Medikas si cerita sehat ini merupakan saluran edukasi RSUD Provinsi Sulawesi Barat untuk berbagi informasi seputar kesehatan, tentunya bersama dengan para ahli di bidangnya. Senang sekali pada si cerita sehat kali ini kita dapat hadir bersama dengan beliau Dr. Dewi Kartikaningsih, salah satu dokter spesialis paru di RSUD Provinsi Sulawesi Barat. Halo dok, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Didi. Ya, pada kesempatan kali ini dok, kita mau bercerita membahas soal penyakit, yaitu salah satunya pneumonia. Iya. Ya, pneumonia atau biasa yang kita sebut yang dikenal dengan masyarakat biasanya dok, yaitu mengenai paru-paru basah. Ini kan termasuk penyakit infeksi dan menular yang mempengaruhi paru-paru kita dok. Makanya perlu kita bahas untuk mewaspadai penyakit ini. Saya punya beberapa pertanyaan dok terkait pneumonia ini. Mungkin kawan sehat juga perlu mengetahuinya, yaitu apa sih pneumonia itu dok? Ya, terima kasih Pak Dedi. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dr. Dewi, bertugas di Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Barat di bagian paru. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang membahas mengenai salah satu penyakit di bidang paru, yaitu pneumonia. Sebelumnya saya jelaskan apakah itu infeksi pneumonia. Jadi pneumonia itu adalah suatu peradangan pada parenkim atau di jaringan paru yang terjadi secara akut. Akut artinya terjadi secara tiba-tiba. Disebabkan oleh apa saja? Banyak penyebabnya, yaitu beberapa mikroorganisme. Di antaranya ada bakteri, ada virus, ada jamur, dan protozoa. Itu secara umumnya seperti itu. Jadi infeksi pneumonia ini berbeda dengan infeksi TBC yang selama ini banyak kita kenal. Kalau TBC itu adalah infeksi pada jaringan parenkim paru secara kronis, bukan akut. Ya, jadi sudah terjadi secara lama. Kalau pneumonia terjadi secara akut. Akut artinya dalam beberapa saat sebelum pasien sakit. Ya, seperti itu definisinya ya. Kira-kira gejalanya seperti apa saja itu dok? Kalau misalnya orang yang mengalami pneumonia, ya, infeksi pneumonia karena disebut sebagai peradangan pada jaringan paru akut, maka gejalanya juga secara tiba-tiba. Misalkan sesak nafas, kedua batuk disertai dengan dahak yang purulen, artinya disertai dahak yang banyak dengan perubahan warna. Kadang ada yang kekuningan, ada kehijauan, seperti itu. Kadang ada juga disertai dengan darah, batuknya disertai dengan darah, batuk berdarah. Kemudian ada demam. Demam ya, menggigil, ya, atau riwayat demam. Jadi dulu pernah mengalami demam, riwayat demam, sekarang tidak demam, tapi ada disertai tanda-tanda tadi, sesak nafas, batuk dengan ya perubahan warna dahak, kayak lemas, seperti itu, batuknya itu tidak sembuh-sembuh, bahkan semakin banyak, seperti itu. Oh iya dok, ya. Apalagi di tengah kita yang mengalami penyakit COVID-19 kan, ya banyak masyarakat yang takut ke rumah sakit dok. Betul, jadi semua yang demam tinggi, batuk itu adalah COVID, tapi bisa saja itu sebagai pneumonia, penyakit yang lain. Ya, mungkin sedikit saya tambahkan ya Pak Didi. Jadi corona itu merupakan salah satu bagian dari pneumonia yang penyebabnya virus ya. Virusnya apa jenisnya? Jenis corona. Kalau dulu pernah kita dengar H5N1, H1N1 yang SARS-CoV ya. Nah, ini temannya ceritanya. Corona ini temannya. Jadi secara umum COVID itu termasuk bagian dari pneumonia disebabkan oleh virus jenisnya corona. Ya, seperti itu ya. Jadi pneumonia itu dok bisa didiagnosa dengan cara apa? Apakah langsung ke puskesmas, ke rumah sakit langsung, atau melalui bagaimana itu dok? Ya, baik, akan saya jelaskan secara umum ya untuk masyarakat
Jadi di samping gejala tadi ya ada gejala batuk, perubahan dahak, ada berwarna, ada Demam kadang tinggi. batuk darah, demam. Kemudian masyarakat yang mengalami ini diharapkan ke Fasiankes terdekat, misalkan di sekitar rumah, misalkan ke puskesmas ya. Ya. Nanti di puskesmas akan diperiksa dengan fasilitas yang ada di sana. Misalkan kalau ada pemeriksaan laboratorium darah rutin, ya kita akan melihat peningkatan leukosit, Oh, sel iya. darah putih dari pemeriksaan darah itu akan meningkat. Ya itu secara mudah di puskesmas didapatkan. Kalau puskesmas tidak sanggup dengan kondisi yang lebih berat, bisa dirujuk ke rumah sakit. Ya Iya. di rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap, kita bisa melakukan pemeriksaan lanjutan. Misalnya dengan pemeriksaan foto toraks, foto ronsen dada. Pada pemeriksaan foto ronsen dada akan didapatkan tanda infeksi, yaitu gambaran infiltrat. Infiltrat itu karena masuknya kuman-kuman tadi, mikroorganisme tadi, atau ada gambaran konsolidasi semacam kayak gambaran putih di paru-parunya. Kalau lebih berat lagi akan didapatkan gambaran efusi pleura atau adanya cairan di paru-paru karena disebabkan oleh mikroorganisme penyebab pneumonia. Oh, itu yang biasa menyebabkan sesak, Dok. Betul, ya. Kemudian kalau ada fasilitas lagi yang lebih lengkap, kita bisa melakukan kultur. Jadi darah atau sputum. Sputum itu dahak. Jadi darah atau sputum itu kita ambil sampelnya, kemudian kita lakukan pemeriksaan kultur. Dari hasil kultur di rumah sakit yang ada fasilitasnya, kita bisa mendapatkan jenis kuman. Kemudian kuman ini sensitif dengan obat apa, antibiotik apa ya. Jadi kita bisa langsung tembak sesuai dengan kuman yang ada di pasien tadi, seperti itu. Artinya cepat pemeriksaan, cepat penanganan juga, betul. tepat penanganan. Tepat Ya. penanganan, ya. Jadi dalam artian hal ini, Dok, apakah pneumonia itu sangat membahayakan atau tidak? Ya, kembali lagi kita harus melihat dari awal secara keseluruhan ya, mulai dari gejala klinis. Kalau memang gejala klinisnya makin memberat, kemudian dari pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik misalkan didapatkan ada suhu tubuh yang tinggi tadi, demam, Iya, ya, kemudian respirasi, tanda pernapasannya meningkat. Nah, perlu suplai oksigen, sesak. Kemudian dari pemeriksaan darah, leukosit meningkat. Kemudian dari foto ronsen dadanya didapatkan kalau pneumonia banyak, misalkan di paru kanan, paru kiri, yang dapat memperberat, maka harus cepatnya kita tangani. Nah, harus cepatnya untuk menuju ke Fasiankes yang terdekat yang bisa melakukan penata laksanaan yang lebih baik dibanding misalkan di rumah, tidak diapa-apakan. Jadi saran kami memang Bapak Ibu yang mempunyai gejala seperti itu jangan terlambat untuk datang ke Fasiankes terdekat. Ya. Jadi artinya, Dok, masyarakat misalnya dalam hal ini di perkotaan Kota Mamuju, selain Fasiankesnya berdekatan, tapi kan kita ketahui ada juga di dokter keluarga. Kalau misalnya sudah diobati di dokter keluarga dan belum ada perbaikan, apa yang harus dilakukan? Ya, harus misalnya kalau di dokter keluarga, ya, fasilitasnya. Kalau memang karena pneumonia ini penyakit radang yang akut, cepat, kondisinya bisa cepat menurun, kemudian kuman-kumannya bisa lebih banyak progresif masuk, jadi secepatnya harus datang ke Fasiankes yang lebih fasilitasnya lebih lengkap. Artinya bisa dirujuk ke rumah sakit bisa provinsi dirujuk ke Sulawesi rumah Barat. sakit provinsi Sulawesi Barat atau rumah sakit regional yang terkenal. Jadi silahkan datang di sini, kami siap untuk melayani Anda dengan sepenuh hati. Ya. Jadi, Dok, kalau misalnya masyarakat mengalami gejala seperti itu dan artinya dia simpan, dia takut ke rumah sakit karena ya masih dalam keadaan COVID, artinya masih takut efek
efeknya nanti seperti apa ke dalam tubuh itu sendiri, iya. dalam sistem pernapasan kita. Iya, terima kasih. Jadi mungkin ada persepsi ya, ini persepsi Iya, aja. betul, Semoga Dok. sih tidak sekarang ya di-COVID-kan ya. Iya. Itu banyak yang mungkin masyarakat belum paham bahwa kalau kita mendiagnosa COVID itu ada beberapa tahapan, ada beberapa prosedur yang kita lakukan sampai terdiagnosa COVID. Tidak semua pasien yang datang di COVID-kan. Iya. Kita periksa Betul. itu gunanya untuk apa? Betul. Untuk menyingkirkan COVID ya. Andai kan memang COVID lebih cepat kita tangani sampai tidak terjadi apa? Hal-hal yang Kondisi- memburuk. Ya, kondisi yang paling sering terjadi kematian ya. Betul. Tingkat kematian pada pasien pneumonia tinggi di seluruh Indonesia. Di salah satu rumah sakit Persahabatan di Jakarta itu untuk infeksi ya, khusus paru itu tinggi sekali, 20% angka kematiannya di sana di tahun 2012 ya. Jadi pada dasarnya pasien datang, kita periksa, kita diagnosa dan kita tata laksana secara tepat dan cepat betul. untuk menghindari apa kematian seperti itu. Ya. Artinya kesembuhan bisa cepat terjadi. Dok. Kesembuhan ya. Ya. Kita akan usahakan sesuai dengan prosedur, kita sesuai dengan apa penyakitnya akan kita laksanakan seperti itu ya. Jadi masyarakat nggak perlu lagi untuk takut ke rumah sakit regional Provinsi Sulawesi Barat bahwa tidak semua langsung di-COVID-kan, Dok. Artinya kita mempunyai standar operasional prosedur, Iya, pemeriksaan diagnostik untuk melahirkan diagnosa. Iya. Ya. Ada juga, Dok, di dalam masyarakat bahwa pneumonia itu ketika diobati apakah bisa sembuh atau tidak? Ya, jadi karena pneumonia itu suatu radang pada jaringan parenkim-ke paru yang akut. Apabila kita memberikan terapi, ya karena penyebabnya tadi mikroorganisme, maka andaikan tadi dari kuman kita berikan terapinya antibiotik secara tepat, secara cepat, maka diharapkan kumannya itu akan relief, dia akan berkurang, ya, dan tidak menyerang secara akut. Dia akan akan membaik ceritanya. Iya. Cuman karena kadang kondisi datang ke rumah sakit sudah berat ya, Iya. jadi tidak bisa secara Langsung cepat, instan ya. betul. Jadi ada proses bagaimana kita memberikan pengobatan untuk penyakit pneumonia-nya ini secara tepat seperti itu ya. Jadi kira-kira, Dok, kapan harus menemui dokter kalau misalnya terjadi seperti gejala di atas, Dok? Ya, jadi penyakit ini penyakit akut, jadi dia akan timbul secara cepat atau kadang juga lama disimpan ceritanya ya, Iya. sehingga kondisinya sudah memberat ya. Ya, untuk penyakit pneumonia, penyakit di bidang paru itu biasanya ada disertakan gabungan dari penyakit yang lain. Iya. Misalkan pneumonia ini dia akan tambah berat pada kondisi orang lansia, orang tua atau pada anak-anak. Nah, jadi ini juga harus diperhatikan. Kondisi pneumonia pada anak-anak dan pada lansia lebih berat dibanding pada usia muda. Ya, dan lebih berat ini artinya apa? Tingkat kematiannya lebih tinggi lagi. Makanya secepatnya berobat ke rumah sakit. Ya. Kemudian ada kondisi lain yang memperberat kondisi pneumonia. Di antaranya apa? Komorbid, penyakit lain. Penyakit penyerta. Ya, penyakit misalnya ada kencing manis atau diabetes, penyakit jantung, penyakit paru obstruktif kronis. Ini karena apa? Karena asap rokok, asap kendaraan, kemudian ada penyakit ginjal, misalkan seperti itu ya. Jadi kondisi-kondisi di mana daya tahan tubuhnya atau imunnya rendah, nah, dengan ditambah pneumonia, dia akan memperberat pneumonia. Seperti itu. Jadi merokok bisa Betul, satu lagi tambah tambahan. memperberat. Kondisi orang perokok, kondisi orang minum alkohol, ya itu juga apabila terjadi pneumonia, infeksi lebih berat penyakitnya. Dan untuk kembali itu diperlukan memang waktu yang lama. betul, harus karena apa? Ada kondisi yang tambah memperberat kondisinya. Makanya diharapkan stop merokok, alkohol, ya kondisi-kondisi itu bisa memperberat kondisi Tapi penyakit. bisa sembuh ya, Dok, dengan Bisa, penanganan ya. yang tepat. Penyakit pneumonia itu bisa sembuh. Nah, bisa disembuhkan. Artinya apa? Kumannya bisa
turunkan jumlahnya, kumannya bisa dihilangkan dengan terapi antibiotik dan terapi tambahan sesuai dengan keluhan dan sesuai dengan penyakitnya yang lain seperti itu ya. Jadi kira-kira dok, pelayanan tentang di rumah sakit kita ini Provinsi Sulawesi Barat dalam menunjang pemeriksaan pasien dan keluhan polima bagaimana itu dok? Ya. Di sini kita sudah punya fasilitas-fasilitas ya lumayan lengkap di sini. Jadi ada pemeriksaan laboratorium darah, kemudian ada pemeriksaan untuk radiologi, ya. Nanti apabila memerlukan pemeriksaan tambahan selain fototoraks, kita bisa melakukan pemeriksaan CT scan toraks. Jadi lebih dalam lagi kita periksa, kita selesai kita lihat memang pneumonia kenapa tidak sembuh-sembuh, apakah ada penyakit komorbid lain misalkan seperti tadi atau ada misalkan yang lain tumor paru atau apa, kita akan bisa lihat seperti itu. Dan di sini sudah pemeriksaannya sudah ada, obat-obatan juga untuk tata laksana ada di rumah sakit, jadi insya Allah akan dilayani dengan baik ya. Iya, dok. Sebelum mengakhiri sesi hari ini dok, saya ingin meminta pendapat dokter tentang pernyataan yang sering ditemui di masyarakat, yaitu pertama, mandi malam bisa menyebabkan pneumonia atau paru-paru basah. Mitos atau fakta dok? Mitos. Mitos. Ya. Ya. Jadi mungkin saya sedikit jelaskan ya. Ya, mungkin di masyarakat ada paru-paru basah, ada paru-paru kering. Ya, tapi sebenarnya ya, itu istilah apa ya? Istilah awam. Ya, jadi saya juga nggak paham yang mana ya disebut paru-paru basah. Ya mungkin karena kuman itu tadi di dalam ya. Jadi paru-parunya ada kumannya. Jadi itu karena kondisi memang ada kuman yang masuk saluran nafas sehingga terjadi infeksi ya. Jadi kalau ada paru-paru basah itu jadi berbagai macam infeksi. Kadang TBC juga disebut ada paru-paru basah. Nah, kadang ada cairan seperti tadi saya bilang ada cairan di efusi ya. Ada orang sebut paru-paru basah, tapi sebenarnya kurang tepat ya. Istilah seperti itu. Mandi malam ya. Kalau memang bisa mandinya tidak malam hari, diusahakan tidak mandi malam kalau memang terpaksa ya, tapi jangan juga dijadikan sesuatu yang setiap hari harus mandi malam ya. Jangan dibiasakan ceritanya. Ya, kita misalkan mandi sesuainya aja. Karena apa? Kondisi mungkin malam dingin, kondisinya kurang fit, daya tahan tubuhnya rendah ya. Jadi gampang kuman-kuman masuk. Iya, seperti itu. Yang kedua dok, yang sering terjadi di masyarakat, memakai masker dalam waktu yang lama, apakah dapat memicu pneumonia? Mitos atau fakta dok? Mitos, ya. Sekarang pemakaian masker masih kita gunakan, masih kita terapkan ya. Di samping kondisi sekarang masih ada COVID ya, kami diharapkan sih nanti berkurang. Tapi saat ini kondisinya secara nasional terjadi kenaikan setiap hari di atas 2000 dan Sulbar sudah setiap hari ada tambahan ya. Jadi tetap diharapkan pakai masker. Cuman masker ada batas waktunya sekitar 4 jam sudah basah, sudah banyak ininya, kita ganti maskernya. Ya, jadi pemakaian masker jangka lama boleh, tapi kita ada pergantian masker 4 jam kita harus ganti. Dan hati-hati juga untuk memegang masker ya. Kita harus hati-hati, megangnya jangan yang di depan, karena di depan ini banyak macam-macam kuman dan sebagainya ya. Kita ambil yang di belakang, kemudian dilipat, dimasukkan di tempat yang memang untuk sampah-sampah ya. Jangan dibuang sembarangan, karena kadang ada orang yang ambil, nah itu kan kasihan, kita sudah sampah kotor, kita memberi penyakit ke orang ya, seperti itu. Dok, terima kasih. Jadi kesimpulannya kira-kira seperti apa ya dok dengan pembahasan kita pada waktu ini mengenai penyakit pneumonia? Iya. Jadi kepada Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa penyakit pneumonia itu penyakit yang bisa sembuh dengan penanganan yang cepat. Nah, jadi diharapkan apabila ada gejala-gejala seperti itu, diharapkan cepat ke Fahyankes atau datang ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut.
Gunanya apa? Tadi yang paling penting adalah untuk mencegah terjadinya kematian, karena angka kematiannya tinggi pada penyakit pneumonia. Kita berikan terapi yang tepat dan cepat, diharapkan sembuh ya, seperti itu ya. Artinya ada penurunan infeksi dan Betul. penurunan angka kematian, Dok. Iya. Ya, demikianlah cerita singkat bersama Dr. Dewi Kartika Ningsih, spesialis paru seputar pneumonia. Semoga dapat bermanfaat bagi kawan sehat. Apabila masih ada informasi yang kurang jelas atau ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan lebih lanjut, boleh silakan kunjungi rumah sakit kami di RSUD Provinsi Sulawesi Barat. Untuk poliparu melayani Senin, Selasa, dan hari Kamis, Jumat. Oh, Senin, Selasa, Jumat. Ya. 3 kali dalam seminggu. Ya, terima kasih, Dok. Terima kasih Sudah Pak Didi. meluangkan waktunya untuk hari ini. Terima kasih untuk ilmu yang bermanfaat. Sama-sama. Terima kasih juga untuk bagi kawan sehat yang telah bergabung bersama kami di Medikasi Cerita Sehat kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Akhir kata, saya Dedi Wahyudin bersama dengan Dr. Dewi Kartika Ningsih, spesialis paru. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Si Cerita Sehat episode berikutnya. Jangan lupa follow sosial media kami, juga like, comment, and subscribe YouTube channel kami. Salam sehat.